Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya Anggar Mahanani dengan NPM 104 dan Frinda Putri Wijayana dengan NPM 109. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara ataupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi perdagangan luar negeri ataupun kegiatan perdagangan. Adapun bentuk dari kebijakan itu sendiri adanya tarif, larangan impor, kuota, dumping, premi, dan kebijakan lainnya. Selanjutnya adanya tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua yaitu memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima yaitu meningkatkan sumber devisa negara, yaitu melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Kemudian yang keenam adalah mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang mahir, unggul, dan terampil untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian kebijakan perdagangan internasional yang pertama yaitu tarif. Tarif merupakan sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pembiayaan. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara akan dikenakan biaya masuk. Dengan penerapan biaya masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Kemudian bentuk umum dari kebijakan tarif itu sendiri adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Kebijakan yang selanjutnya adanya kuota impor. Nah, kuota impor ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi barang yang masuk dari luar negeri. Nah, akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor ini adalah jumlah barang di pasar akan turun, harga barang akan naik, produksi dalam negeri akan meningkat, dan impor barang akan mengalami penurunan. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu larangan ekspor impor. Nah, larangan ekspor impor ini dilakukan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Nah, biasanya hal ini dilakukan dengan alasan politik dan ekonomi. Biasanya alasan ekonomi ini adalah untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual harga di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara mengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara mengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara mengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping dengan tarif impor yang lebih tinggi atau sering disebut countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Devaluasi. Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sehingga dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat devaluasi, 1. Harga barang-barang impor menjadi mahal.
2. Harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Tujuan devaluasi: memperbesar ekspor, memperkecil impor, menambah devisa negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.